Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program audiobook. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang yang sangat soleh, yaitu Umar bin Abdul Aziz, dan ini adalah tokoh kelima yang ada dalam buku 60 biografi ulama salaf. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Ini adalah biografi yang kelima dari serial biografi tokoh-tokoh terkenal ulama salaf. Kali ini kita sedang membahas biografi khalifah yang terkenal dengan kezuhudannya, seorang imam dan ahli ibadah. Dialah Umar bin Abdul Aziz. Kalaulah mau jujur, sebenarnya dialah yang pantas menjadi pembuka dalam serial biografi ini, karena dia lebih utama dan lebih mulia dari 4 tokoh salaf sebelumnya. Dia merupakan tokoh pembaharu pertama bagi generasi muslim pada periode 100 tahun pertama. Orang yang biografinya paling harum dan disenangi untuk dicontoh. Paling baik perilakunya dan semua orang dapat menerima sosok kepribadiannya. Karena dialah yang mengkampanyekan keadilan kepada dunia. Setelah sebelumnya dunia ini dipenuhi tindak kriminalitas dan kezaliman. Juga dia yang mengubah wajah dunia hanya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 2 tahun lebih 5 bulan. Setelah itu dia berpulang ke rahmatullah dan menemui Tuhannya. Dalam kitab biografinya, Abu Nuaim berkata, dialah satu-satunya orang yang paling mulia bagi umatnya, bergaul dengan keadilan, suka berlaku zuhud, menjaga kewibawaan dan kewaroannya, lebih senang disibukkan dengan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Motonya adalah menegakkan keadilan dan memberantas pengganggunya. Dia sangat mencintai rakyatnya, memberikan keamanan kepada mereka, dan dapat dipercaya. Dia bisa memberikan alasan yang memuaskan kepada mereka yang menentangnya. Seorang yang luas ilmu pengetahuannya dan seorang yang bijaksana. Ketika kami berniat menuliskan keluhuran dan kemuliaannya, kami memohon kepada Allah yang maha bijaksana agar mendapat kebaikan dalam melaksanakannya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jika kalian melihat seorang lelaki yang mencintai Umar bin Abdul Aziz, menceritakan kebaikan-kebaikannya dan menyebarkannya kepada orang lain, maka ketahuilah bahwa semua itu adalah perbuatan baik, insya Allah. Dan barang siapa yang membaca biografi pemimpin kaum muslimin ini dan memenuhi hatinya dengan cinta kepadanya, maka jiwanya akan terbebas dari kekurangan dan kehinaan. Tanda-tanda kebesarannya, kebangsawanannya ini sudah terlihat pada dirinya semenjak kecil. Dia telah hafal Al-Quran secara keseluruhan, tidak suka bermewah-mewah dan menghambur-hamburkan harta, seperti yang dilakukan banyak bangsawan pada umumnya. Bahkan dia lebih suka mencari kehormatan dan kemuliaan yang sejati dan abadi. Dia pergi ke kota Rasulullah SAW untuk berguru kepada para fuqaha di kota Madinah, mempelajari ilmu, perilaku, dan identitas mereka. Sama sekali tidak terbersit dalam hatinya untuk menduduki jabatan kekhalifahan. Dia juga tidak berasal dari keturunan khalifah yang menjabat saat itu, walaupun dia keturunan Umar bin Khattab. Karena dia adalah putra Abdul Aziz bin Marwan, sedangkan kekhalifahan dipegang keturunan dari Abdul Malik bin Marwan. Akan tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk memegang jabatan itu. Padahal dia waktu itu masih muda. Dia hanya memerintah dalam waktu yang sangat singkat, 2 tahun lebih 5 bulan. Hampir sama dengan masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam memberantas kezaliman, menugaskan dan mengangkat orang-orang yang terkenal dengan kebaikan dan kesalehannya dalam menjalankan kepemerintahan dan menjauhkan jabatan dari orang-orang yang zalim dan sesat. Sehingga kebijaksanaannya ini telah menjadi poin penting dan positif bagi penilaian para ulama hadis, dengan menempatkan orang-orang soleh dalam struktur pemerintahannya. Umar bin Abdul Aziz telah memuliakan agama Allah, meninggikan menara sunnah, menghancurkan segala bentuk bid'ah sampai ke akar-akarnya.
sehingga ahli bid'ah harus menerima kekalahan dan kehinaan mereka, serta tidak berani memperlihatkan bid'ah yang mereka lakukan dengan terang-terangan. Selain itu, dia juga memerintahkan dilakukannya pengumpulan dan penulisan kembali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga manfaat dan kebaikan yang didapat jauh lebih banyak dan membuat semua keperluan untuk membantu lancarnya ibadah bisa teratur. Dari Awanah bin Al-Hakam, dia berkata, ketika Umar bin Abdul Aziz baru menerima jabatan sebagai khalifah, beberapa penyair menghadap kepadanya. Mereka berdiri di depan pintu istana selama beberapa hari dan tidak diizinkan masuk. Setelah beberapa lama, tetap saja mereka tidak diperbolehkan masuk, hingga mereka berniat pergi. Tiba-tiba, Raja bin Haywah, dia adalah seorang khatib di Syam, lewat di depan mereka. Dan ketika Jarir melihat Raja bin Haywah masuk untuk menemui Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia lantas mendendangkan sebuah syair. Wahai Umar, lelaki yang lembut surbannya, saat ini adalah kekuasaan Anda, maka izinkanlah kami masuk menemui Anda. Selanjutnya Awanah berkata, Raja lalu masuk dan tidak memberitahukan keberadaan mereka sedikit pun yang telah berhari-hari menunggu di depan pintu. Tak lama setelah itu, Adi bin Arutah lewat di depan mereka, sehingga Jarir pun bersenandung lagi. Wahai sang pengendara, saat ini adalah masa Anda dapat bertemu dengan khalifah. Padahal aku telah lama menunggu. Beritahukanlah kepada sang khalifah jika Anda bertemu dengannya. Sesungguhnya aku berada di depan pintu ini bagaikan tanduk yang terikat. Janganlah Anda melupakan keperluan kami untuk dilaporkan kepada khalifah. Jika Anda mendapatkan ampunan, aku telah lama meninggalkan keluarga dan negeriku. Awanah lalu melanjutkan ceritanya. Kemudian Adi bin Arutah menghadap Umar bin Abdul Aziz dan berkata, Wahai Amirul Mukminin, para penyair berada di depan pintu istana Anda. Mereka telah siap dengan panah beracun dan perkataan yang cerdik. Umar bin Abdul Aziz menjawab, Wahai Adi, celakalah kamu. Apa hubunganku dengan para penyair itu? Biasanya para khalifah mengundang para penyair untuk menghibur, lalu memberi mereka hadiah. Adi bin Arutah berkata, semoga Allah memberikan kemuliaan kepada Amirul Mukminin. Sesungguhnya Rasulullah banyak mendapat pujian dan memberikan hadiah. Dan Rasulullah merupakan teladan yang paling baik bagi Anda. Umar berkata, bagaimana? Dia berkata lagi, Al-Abbas bin Muradis As-Sulami pernah memuji beliau. Lalu beliau memberinya perhiasan. Mendengar itu, sang khalifah terdiam. Lalu khalifah mengizinkan Jarir untuk masuk. Dan Jarir pun masuk dan membaca syair. Sesungguhnya, zat yang telah mengutus Nabi Muhammad mengharuskan jabatan kekhalifahan dipegang oleh imam atau pemimpin yang adil, menebarkan keadilan dan kewibawaan dalam pemerintahan hingga dia bisa meluruskan kesalahan-kesalahan. Sesungguhnya aku sangat mengharapkan dari Anda suatu kebaikan yang segera terwujud, karena jiwa manusia itu selalu menginginkan sesuatu yang cepat. Mendengar itu, khalifah berkata, Wahai Jarir, aku belum pernah melihatmu sama sekali di sini. Dia berkata, benar wahai Amirul Mukminin, aku adalah seorang pengembara dan selalu berpindah-pindah. Setelah itu, khalifah memberinya 100 dirham dari kantong pribadinya, dan Jarir pun keluar. Setelah keluar dari pintu istana, para penyair yang lain bertanya, apa yang Anda bawa itu? Dia menjawab, aku telah keluar dari apa yang menjadi prasangka buruk kalian. Aku keluar dari hadapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin. Dia memberikan hak kepada orang-orang fakir, dan sesungguhnya aku rela dengan apa yang dia lakukan. Dan kita memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan dan keberuntungan kepada umat Islam dengan mencontoh pada pribadi Umar bin Abdul Aziz yang mampu mengembalikan kejayaan umat dan kemuliaannya. Dan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang bisa memberikan pertolongan dan pantas ditaati.
Nama, kelahiran, dan sifat-sifatnya. Namanya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab. Dia adalah seorang imam, al-hafiz, al-allamah, seorang mujtahid, ahli ibadah, dan seorang pemimpin kaum muslimin sejati. Dia adalah Abu Hafs al-Quraisy al-Umawi al-Madani al-Masri, seorang khalifah yang terkenal kezuhudannya, yang paling berpengaruh dan bijak dari keturunan Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Hilwan, nama sebuah daerah di Mesir. Ayahnya seorang pemimpin daerah di sana tahun 61 atau 63 Hijriah. Ibunya bernama Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-Fallas berkata, aku pernah mendengar Al-Khuraibi berkata, Al-A'mash, Hisham bin Urwah, Umar bin Abdul Aziz, dan Talhah bin Yahya dilahirkan pada tahun terbunuhnya Husain, yaitu tahun 61 Hijriah. Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Al-Khulaifah bin Khayyat dan yang lainnya tentang tempat dan tahun kelahirannya. Sa'id bin Ufair berkata, Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang berkulit sawo matang, kecoklatan, wajahnya lembut, baik perangainya, kecil badannya, bagus jenggotnya, dan tajam penglihatannya. Di wajahnya terdapat bekas luka akibat serangan hewan. Hamzah bin Sa'id berkata, pada suatu ketika Umar bin Abdul Aziz masuk kandang ayahnya. Saat itu dia masih seorang bocah. Dia terkena tendangan kaki kuda hingga membuatnya terluka dan mengeluarkan darah. Ayahnya segera mengusap darahnya yang keluar sambil berkata, jika kamu memang orang yang paling berpengaruh di kalangan Bani Umayyah, tentunya kamu adalah orang yang paling bahagia. Dari Yahya bin Fulan dia berkata, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi datang menemui Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata, Umar adalah orang yang bagus bentuk tubuhnya. Ibnu Ka'ab memandangnya dalam-dalam dengan tidak berkedip, hingga Umar bin Abdul Aziz berkata, wahai Ibnu Ka'ab, aku belum pernah melihatmu seperti itu ketika melihatku. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, aku bersumpah kepadamu bahwa kamu memang rupawan, berkulit kuning, berbadan kecil, dan mempunyai rambut yang berkilau. Mendengar itu Umar berkata, wahai Ibnu Ka'ab, apa yang akan kamu katakan jika kamu melihatku setelah 3 hari dikubur? Kulit meleleh di wajah, dan dari pipiku mengalir cairan dari lubang-lubang tubuh, keluar ulat dan cacing dari mulut, dan yang lainnya. Tentunya kamu akan merasa lebih jijik melihatku. Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, As-Sa'labi berkata, sebelum menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Marwan bin Hakam, dan Umar bin Abdul Aziz ridwanullahi alaihim, kepala mereka botak. Kemudian setelah menjabat sebagai khalifah, hilang dengan sendirinya. Awal mula keaktifannya menuntut ilmu dan memegang jabatan kekhalifahan. Dari Az-Zubair bin Bakar bin Al-Utabi dia berkata, sebenarnya yang paling jelas terlihat dalam diri Umar bin Abdul Aziz adalah ayahnya adalah salah seorang pemimpin di daerah Mesir. Sedang saat itu Umar masih muda dan belum mencapai usia balik. Orang tuanya ingin melihatnya keluar dari daerah itu guna menuntut ilmu. Sehingga dia berkata, wahai ayah, mungkin lebih bermanfaat bagiku kalau ayah membawaku pergi ke kota Madinah. Karena di sana aku bisa belajar banyak dengan para ahli fikihnya dan menyelami perilaku mereka. Kemudian ayahnya membawanya ke Madinah. Hingga akhirnya Umar bin Abdul Aziz terkenal di Madinah dengan kecerdasan dan kedalaman ilmunya walaupun dia masih sangat muda. Perawi berkata,
Ketika ayahnya meninggal, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengutus pengawalnya kepada Umar bin Abdul Aziz untuk dibawa ke istana dan diasuhnya bersama-sama dengan putranya yang lain. Dia memang terlihat lebih menonjol dari mereka, putra-putri Khalifah. Kemudian Khalifah menikahkannya dengan putrinya Fatimah yang dikatakan bahwa putri Khalifah dan Khalifah adalah kakeknya, saudara perempuan para khalifah, dan suaminya, juga seorang khalifah. Abu Musar berkata, Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai wali kota Madinah di bawah pemerintahan Khalifah Al-Walid, mulai dari tahun 86 Hijriah hingga tahun 93 Hijriah. As-Suyuti berkata, dia telah hafal keseluruhan Al-Quran dalam umur yang masih kecil. Ayahnya mengirimnya ke Madinah agar bisa belajar di sana. Dia berbeda dengan Ubaidillah bin Abdullah dalam masalah ilmu pengetahuan. Ketika ayahnya meninggal dunia, Khalifah Abdul Malik bin Marwan memintanya untuk pergi ke Damaskus dan kemudian menikahkannya dengan putrinya yang bernama Fatimah. Ketika Al-Walid menjabat sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi wali kota Madinah. Dia menjabat wali kota Madinah dari tahun 86 Hijriah hingga tahun 93 Hijriah. Akan tetapi kemudian dia diturunkan dari tahta sehingga dia lalu pergi ke Syam. Kemudian ketika Al-Walid berniat menggulingkan saudaranya Sulaiman dari haknya untuk memegang pemerintahan selanjutnya dan menggantikannya dengan putranya, dia memaksa para pemimpin daerah dan wali kota ataupun para gubernur untuk menyetujui rencananya itu, suka atau tidak suka. Namun Umar bin Abdul Aziz tidak menyetujuinya. Dia berkata, Sulaiman adalah orang yang berhak mendapatkan baiat, janji untuk setia dan taat dalam pundak kami. Dia bersikeras dengan pendapatnya itu, sehingga membuat Al-Walid berang dan memendamkan wajahnya ke tanah yang berlumpur. Akan tetapi dia sembuh 3 hari kemudian. Ketika Sulaiman dan para pendukung setelah menjabat sebagai khalifah mengetahui sejarah dan peristiwa kegigihan Umar bin Abdul Aziz yang mempertahankan hak Sulaiman ini, dia mengamanatkan kepada seluruh warganya untuk mengangkatnya sebagai khalifah. Dari Roja bin Haywah dia berkata, ketika hari Jumat tiba, Sulaiman memakai pakaian dari sutra dan bercermin sambil berkata, demi Allah, aku adalah seorang raja yang masih muda. Lalu dia berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah dengan penduduk. Ketika dia kembali, dia merasakan tubuhnya kurang sehat. Ketika sakitnya semakin bertambah berat, dia menulis sepucuk surat untuk mengangkat putranya Ayub sebagai putra mahkota yang pada saat itu masih seorang bocah yang belum akil balik. Sehingga aku bertanya, apa yang Anda lakukan wahai Amirul Mukminin? Sesungguhnya yang bisa menjaga kematian seorang khalifah tetap tenang dalam kuburnya adalah mengangkat seorang khalifah pengganti yang saleh. Sang khalifah berkata, surat ini memang membingungkanku. Aku kira ini yang terbaik. Akan tetapi aku belum bisa mengesahkannya. Saat itu surat disimpan khalifah selama 2 atau 3 hari, lalu dibakarnya. Beberapa saat kemudian dia memanggilku dan berkata, aku di sini adalah perawi yang tadi ya. Kalau Daud bin Sulaiman, bagaimana pendapatmu? Aku menjawab, dia sedang berada di Konstantinopel, sedangkan Anda tidak tahu apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Dia berkata, bagaimana pendapatmu? Siapa yang layak? Aku berkata, terserah Anda wahai Amirul Mukminin. Aku memohon Anda untuk berpikir kira-kira siapa yang pantas. Sang khalifah kemudian berkata, bagaimana pendapatmu jika Umar bin Abdul Aziz? Aku berkata, yang aku tahu dia adalah orang yang mulia, terhormat, dan memang dialah orang yang terbaik dan terpilih di kalangan kaum muslimin.
Khalifah berkata, "Ya, dia. Demi Allah, aku yakin itu. Kalaulah aku menjadi Kalaulah aku memang jadi mengangkatnya dan tidak mengangkat salah seorang keturunan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan, niscaya akan menjadi fitnah di kemudian hari." Dan Yazid bin Abdul Malik saat itu sedang tidak berada di istana dalam satu musim. Khalifah lalu berkata, "Angkatlah Yazid setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz nanti, jika memang dia orang yang dapat menyejukkan dan mereka cintai." Aku menjawab, "Aku setuju pendapat Anda, wahai Amirul Mukminin." Lalu Khalifah Sulaiman menuliskan surat wasiat dengan tangannya sendiri yang isinya sebagai berikut. Sulaiman mengamanatkan kepada Umar bin Abdul Aziz dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah surat dari Abdullah Sulaiman Amirul Mukminin kepada Umar bin Abdul Aziz. "Sesungguhnya aku telah mengangkatnya menjadi khalifah menggantikanku, dan orang sesudahnya adalah Yazid bin Abdul Malik. Maka dengarkanlah dan taatilah dia, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian berselisih dan saling bertentangan, sehingga kedamaian akan menyelimuti kalian." Dari Sahal bin Yahya bin Muhammad al-Marwazi, dia berkata, "Ayah telah memberitahukan kepadaku dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz," dia berkata, "ketika Umar bin Abdul Aziz memakamkan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, dan dia sedang keluar dari dalam liang kubur, dia mendengar suara bergemuruh, sehingga dia kemudian bertanya, 'Suara apa ini?' Ada yang mengatakan, 'Wahai Amirul Mukminin, ini adalah kendaraan resmi Khalifah. Aku mendekatkannya kepada Anda agar Anda mengendarainya.' Dia berkata, 'Apa hubungannya antara aku dengan kendaraan ini? Jauhkan dariku dan bawakan keledaiku kemari.' Lalu aku dekatkan keledainya dan dia pun mengendarainya. Tidak berapa lama, seorang polisi atau petugas keamanan berjalan di depannya dengan membawa tombak layaknya pengawal raja. Sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, 'Jauhkan diri Anda dari saya. Saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Aku hanyalah seorang muslim seperti kalian.' Lalu dia berjalan bersama-sama dengan penduduk tanpa ada pengawal hingga masuk masjid dan naik mimbar. Setelah orang-orang berkumpul dan tenang, Umar bin Abdul Aziz berkata, 'Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku melakukan hal ini tanpa keinginanku pribadi, tidak pula permintaanku, dan juga tidak melalui musyawarah bersama di antara kita. Sesungguhnya aku telah menanggalkan beban yang harus kalian tanggung untuk memilih dan membaiatku seperti yang diamanatkan Khalifah Sulaiman. Maka pilihlah orang yang terbaik di antara kalian dengan pikiran yang bebas dan tidak tertekan.' Kemudian orang-orang menyerukan dengan satu suara, 'Wahai Amirul Mukminin, kami semua telah sepakat memilih Anda. Kami rela dan menerima kepemimpinan Anda. Kami mengiringi dengan sumpah dan doa.' Ketika suara telah reda dan para penduduk telah rela dan menerima kepemimpinannya, dia bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia berkata, 'Aku mewasiatkan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa adalah jiwa dari segala sesuatu, dan ketakwaan kepada Allah bukanlah suatu kemunduran. Ketahuilah dengan sebenar-benarnya tentang kehidupan akhirat nanti, karena sesungguhnya orang yang berusaha untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi kebutuhannya di dunianya. Perbaikilah diri kalian dalam kesendirian, sikap hati dan perilaku yang tidak terlihat. Niscaya Allah yang Maha Mulia akan memperbaiki kehidupan kalian yang nampak. Perbanyaklah mengingat kematian dan usahakanlah untuk mendapatkan bekal kematian dengan sebaik-baiknya sebelum kematian itu benar-benar mendatangi kalian.
Dengan mengingat kematian, kalian tidak akan terlena dalam kesenangan dan kemewahan. Sesungguhnya, orang yang tidak mau mengingat akan adanya hubungan antara kematian dan kehidupan kaum Adam, niscaya dia akan mendapatkan kesulitan ketika meninggalkan dunia kelak. Sesungguhnya umat ini tidak akan pernah mempersoalkan atau mempedulikan Tuhan dan tidak pula Nabi mereka dan juga kitabnya. Mereka hanya akan memperebutkan harta benda dan kekayaan. Sesungguhnya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak akan memberikan kesempatan kepada seorang pun untuk melakukan kebatilan, dan aku tidak akan pernah mencegah seseorang melakukan kebenaran. Setelah itu dia mengeraskan suaranya hingga lebih banyak orang yang mendengarnya. Dia berkata, "Wahai manusia, barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia wajib ditaati. Barang siapa yang durhaka kepada Allah, maka tidak hak baginya untuk ditaati. Taatlah kalian semua kepadaku, selama aku taat kepada Allah. Dan jika aku berlaku maksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mentaatiku."